Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersyukur dalam segala hal. Oke teman-teman, ini adalah hari terakhir teman-teman dari rangkaian libur panjang peringatan Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri gitu loh. Ini tanggal 7 hari Senin. Besok sudah mulai ngantor teman-teman. Jadi besok ngantornya pulangnya kembali ya jam 5, jam setengah 5 untuk ASN seperti saya gitu ya. Bukan jam 3 lagi. Kembali ke dunia nyata teman-teman. Karena sebenarnya kalau kita ngantor di masa-masa bulan puasa gitu ya menyenangkan teman-teman, karena aktivitas dikurangin gitu ya dari kantor. Terus jam pulangnya cepet teman-teman, jam 3 udah pulang, udah bisa jalan dah itu, misalnya mau kemana gitu kan, atau ya banyak lah yang bisa dikerjakan kalau pulang jam 3 gitu teman-teman. Nah besok sudah kembali lagi nih jam 5. Tapi harus tetap bersyukur teman-teman, karena kita masih diberi pekerjaan. Tapi untuk anak sekolah ada juga teman-teman yang sudah mulai sekolah hari ini. Contohnya anak saya, dia nggak liburnya nggak seirama lah dengan kantoran. Kalau kantoran tanggal 8 April besok hari Selasa, anak sekolah seperti anak saya itu tanggal 7 hari ini, hari Senin sudah mulai sekolah teman-teman. Gitu. Ini jam setengah 7 teman-teman. Saya baru keluar komplek perumahan dah ini. Wish, genangan airnya. Padahal baru walah. Saya berhenti sebentar teman-teman. Soalnya motornya baru dicuci. Biarin kosong dulu. Banyak kendaraan lewat, percikannya loh lumayan. Kembali ke laptop teman-teman. Jadi sekarang ini saya nggak tahu sih mau kemana. Maksudnya belum. Kemarin malam itu saya pengen sekali touring gitu kan untuk hari ini, tapi kok rasanya berat banget. Pengen ngantar anak gitu teman-teman. Nanti anak saya jam 10 pagi sekolahnya. Jadi saya pikir ya udahlah, mungkin next time aja touringnya. Jadi sebelum mengantar anak sekolah, saya mau jalan-jalan pagi dulu teman-teman di hari terakhir libur panjang. Dan saat ini saya ada di balik kemudi apa nih? Kalian tahu nggak ini motor apa? Asik. Warna merah. Mungkin kalian sudah familiar ya. Nah, ini adalah Vario 125 tahun 2023 teman-teman. Ini tipe terendah ini, karena masih pakai kunci gitu teman-teman. Saya ada di balik kemudi Vario 125, Vario paling ganteng yang pernah ada. Dulu waktu motor ini kan untuk yang seri ini ya, model ini ya, waktu pertama kali hadir tuh launching, saya masih belum nyetel sama modelnya. Jadi waktu itu kebetulan saya juga masih punya Vario 150 Old, yang saya rasa menurut saya modelnya masih lebih baik daripada generasi selanjutnya. Nah, lama-kelamaan kok saya akhirnya mesti menyimpulkan ini adalah Vario dengan model terbaik, model termanis teman-teman. Tapi sayang 150-nya sudah discontinue. Jadi sekarang kalau kalian memang masih senang modelnya, masih pengen punya Vario seperti ini,
dalam kondisi yang baru, kalian masih bisa menikmatinya dengan cc yang kapasitasnya 125 cc teman-teman. Ini motor ini baru saya dapat sih kemarin malam banget. Gitu teman-teman. Ini tahun 2023 teman-teman. Kilometernya 6.000. Dan kondisinya masih seperti baru. Ya, anggap beli baru lah gitu teman-teman. Kalau nggak salah motor ini sekarang barunya berapa ya? 23 sampai 25 juta teman-teman range-nya, tergantung tipe. Soalnya kan dia kan ada yang tipe keyless ya, dan tipe yang ISS gitu ya. Saya nggak begitu menguasai tipe-tipenya sih. Setahu saya kalau masih pakai anak kunci begini, mungkin tipe terendah kali ya. Gitu dia teman-teman. Pagi ini saya rencana mau ke rest area Gua Lawah ya, kalau nggak salah teman-teman. Nanti kalau sempat ya ke Bukit Jambul gitu ya. Apa kita ke Bukit Jambul dulu ya? Bingung nih saya teman-teman. Saya fix ke Bukit Jambul dulu teman-teman. Katanya sih tempatnya ya view-nya lumayan bagus ya. Kita lihat aja nanti. Bukit Jambul. Bukit Jambul itu di Kabupaten Kelungkung ya teman-teman. Bertetanggaan dengan Kabupaten Gianyar. Oke, sambil kita nih, saya taruh maps-nya di sini nih. Tuh. Karena kan motor ini baru saya dapat tadi malam, tanggal 6 April ya, dan nggak ada phone holdernya dong. Ya udah, kebetulan bisa di setel di sini. Mudah-mudahan nggak jatuh. Mudah-mudahan aman. Bukit Jambul. Jadi saya cerita-cerita ya tentang motor ini ya, sambil kita menuju ke Bukit Jambul. Bukit Jambul itu masih 11 kiloan lagi teman-teman, atau 23 menit. Jadi sambil menuju ke sana saya mau sharing. Oke. Jadi gini, ini motor sebenarnya adalah motor yang sangat mirip rasa berkendaranya, kenyamanannya, dan ya rancang bangunnya lah gitu ya, dengan Vario 150, saudaranya yang sudah discontinue teman-teman. Mirip banget. Yang membedakan cuman muntahan tenaganya. Karena ini kan yang satunya 150, ini 125 gitu kan. Yang jelas yang model yang sama di 150 cc itu 0 ke 80-nya juara teman-teman, kenceng banget. Kalau berdasarkan hasil tes yang saya lihat di YouTube itu 0 ke 80-nya masih lebih kenceng yang 150 dibandingkan yang 160-nya teman-teman, Vario-nya. Gitu. Jadi saya kan punya nih Vario 125 old tahun 2014. Saya inilah ibaratnya paham banget lah gimana rasa berkendaranya, kenyamanannya, ciri khasnya yang 125 old itu ya, yang tahun 2014. Dan ini tahun 2023 teman-teman. Jadi sebenarnya selisihnya ada 9 tahun ya. Tapi kan kalau dilihat dari generasinya, selisihnya itu ya mungkin itu 2018, selisih 4 tahun teman-teman. Karena kan 125 old itu terakhir diproduksi itu 2015 teman-teman, 2015 awal atau 2014 akhir gitu ya, yang 125 old. Sedangkan ini di 2018 itu sudah diproduksi. Jadi sebenarnya selisihnya 4 tahun. Tapi kalau motor yang saya pakai ini tahun 2023 dengan motor saya 125 old itu 9 tahun. Karena 2014 ke 2023. Tapi secara generasi dia selisih lebih kurang 4 tahun. Nah, ayo kita compare. Jadi begini teman-teman, kalau kalian
pengen punya atau pengen beli kendaraan operasional atau motor ya, untuk ke kantor, ngantar anak, jemput anak sekolah, tapi maunya saya pengennya Vario deh gitu. Karena kenapa ya, cc 125 sendiri oke, berdua oke, berempat masih oke gitu loh. Irit 125 gitu ya. Nah, saya mau kasih begini, ini di luar dari kalian beli motor baru ya, karena kalau beli motor baru ngapain di compare gitu kan, karena kan motor baru nggak ada apa ya, ori free lah gitu. Jadi kalau Vario 125 Old itu teman-teman dipasarkan mulai dari harga 8 sampai 11 jutaan, tergantung kondisi ya. Vario 125 Old tahun pembuatan 2012 sampai 2015 itu biasa dipasarkan dengan kondisi yang normal ya, 8 juta sampai 8 juta sampai 11 jutaan. Bahkan ada yang 12 sampai 15 jutaan, tergantung kondisi. Nah, Vario ini 125 terbaru, 2 generasi di atasnya ya. Nah, itu dipasarkan mulai harga 14 jutaan sampai yang saya beli ini baru saya beli nih 18 juta. Salah. 17 juta 700, teman-teman. Ingat ya, saya baru dapat motor ini Vario 125 Old. Vario 125 All New tahun 2023 saya dapat di harga 17,7 juta. Barunya 23 jutaan. Range-nya 23 sampai 25 jutaan gitu ya. Nah, sedangkan untuk tahun awal generasi ini di 2018 bisa kalian dapatkan di 14 sampai 15 jutaan. Jadi kalau kita buat ketemu harganya gini deh, biar sama-sama ini ya, kita buat aja Vario 125 nya itu yang tahun 2014, kita buat harga 10 juta ya. Oke, Vario 125 Old tahun 2014 kita buat harganya 10 juta, itu kondisinya sudah bagus. Yang ini tahun 2018 kita buat harganya 15 juta, kondisi sudah pasti biasanya bagus. Selisihnya berapa teman-teman? 5 juta. Oke, selisih harga 5 juta, selisih tahunnya 4 tahun teman-teman, ya kan? Karena Vario 125 Old yang tahun 2014 itu saya buat di harga 10 juta ya, perkiraan estimasi. Nah, yang 2018 nya 2 generasi di atasnya, yang model ini harganya 15 juta tahun 2018 gitu ya. Selisih harga 5 juta, selisih tahun 4 juta. Nah, apakah perlu kalian beli motor ini teman-teman? Sementara kalian bisa beli motor yang ya rasanya nggak beda jauh, tapi kalian bisa save 5 juta teman-teman. Nah, menarik kan? Selisih 5 juta loh, kalian bisa save di tabungan ini, lumayan loh. Bisa untuk pulang kampung 5 juta ini, bisa untuk beli handphone. Nah, tuh kan, bisa dapat smartphone kan, 5 juta. Tapi apakah kalian mau nih motor tua 2014 walaupun save 5 juta, atau ngapain beli ini 2018 gitu kan? Jadi mending beli yang 2014 nya aja, saya bisa nyimpan 5 juta gitu. Oke, saya mau bilang begini teman-teman, usia mungkin karena datanya saya belum dapat lengkap, mungkin saja usia itu berpengaruh, tapi di Vario saya nggak pengaruh karena 2014 sekarang 2025 sudah 11 tahun teman-teman, masih bagus kondisinya teman-teman, masih bagus banget. Nggak sempurna karena lampu speedometer mati. Nah, itu kan penyakit Vario 125 Old gitu loh. Kalau yang lain-lainnya masih awet banget, masih kuat banget.
Tapi dia lampunya nggak sebagus ini karena ini sudah LED dan cut lampunya, konsep lampunya ya lebih bagus daripada lampu bohlam teman-teman. Karena di Vario 125 All itu lampunya masih bohlam. Di generasi ini sudah LED, tapi LED-nya ini nggak seterang yang tipe 150. Ini 125, tapi dia wattnya lebih kecil sedikit gitu. Tapi menurut saya sudah cukup. Cutnya lebih bagus lampunya, jarak pandangnya lebih bagus, lebih luas. Lampu pendeknya betul-betul bisa berguna, lampu jauhnya juga sama, berguna juga. Karena kan ada motor yang lampu jauh, lampu dekatnya itu settingannya dari pabriknya nggak bagus teman-teman. Jadi kita harus set ulang gitu, harus reset. Kalau ini sudah bagus. Jadi menurut saya secara fungsi, tampilan secara fungsi ya, lampu 125 yang all new ini dibandingkan old lebih bagus ini teman-teman, lampunya. Oke. Kalau keyless ya kalian bisa cari yang mode keyless, dia ada keylessnya yang all new ini. Kalau yang saya beli ini kan masih anak kunci ya. Kalau untuk tampilan ya inilah dia teman-teman, dia sudah ada digitalnya gitu ya, speedometernya ya. Tergantung selera juga. Kalau kalian mau yang lebih seger, lebih keren ya motor ini teman-teman dibandingkan 125 All. Secara keseluruhan tampilan ya, estetika. Kalau itu kan nggak bisa dibantah teman-teman kalau estetika. Kalau saya sih setuju banget. Ini motor yang lebih keren dibandingkan 125 All. Tampilannya lebih seger, lebih timeless ini teman-teman. Dari depan ke belakangnya itu, dari samping itu keren banget ini motor. Nah, kalau kenyamanan, kenyamanan jelas teman-teman. Ini motor yang lebih nyaman dibandingkan Vario 125 All. Ingat ya teman-teman, saya sudah bisa menyimpulkan dari kemarin-kemarin ya, dari versi yang 150 yang pernah saya review di YouTube saya, di konten saya sebelumnya, ini lebih nyaman. Rancang bangunnya secara keseluruhan, suspensi depan, suspensi belakang, keempukan jok ya, dan dibantu lagi dengan ini motor yang tahun muda, masih muda ini motor. Ini lebih nyaman teman-teman. Bukan berarti 125 All itu nggak nyaman. 125 All saya yang tahun 2014 itu nyaman. Tapi kalau dibandingkan ini, nyaman ini teman-teman. Lampunya lebih terang ini, speedometernya lebih cantik ini ya. Selain lebih cantik speedometernya, info yang disajikan di sini yang kita lihat juga lebih lengkap teman-teman. Selain itu, modelnya jauh lebih bagus, lebih estetik model ini teman-teman. Jadi kesimpulan sementara ya, lebih berfungsi. Karena kenapa? Lampu lebih bagus, lebih berfungsi lah ya untuk kita di malam hari. Speedometer lebih bagus, info lebih lengkap, model lebih bagus, lebih nyaman. Tuh, kalian rangkum sendiri ya. Speedometer lebih bagus, infonya lebih lengkap, lampu lebih terang, model lebih cantik, lebih fresh, model terkini loh, kekinian gitu kan. Terus yang terakhir lebih nyaman. Soalnya kalau kapasitas tangki, kapasitas bagasi sama ya teman-teman, sama. Jadi nggak ada peningkatan dari generasi sebelumnya di Vario 125 All. Jadi ada 5 itu tadi teman-teman. Silahkan kalian catat, kalian rangkum. 5 kelebihan, 5 juta. Nah, bayangin tuh. Jadi dengan kita mengikhlaskan 5 juta, yang tadinya kita bisa dapat Vario 125 All itu dengan harga 10 jutaan, akhirnya kita keluarin, jadi ngeluarin 15 juta nih. Apa aja keuntungannya gitu kan? 5 juta. Pertama, saya tambahin, yang pertama kali adalah 4 tahun lebih muda. Oke. Informasi yang disajikan di speedometer lebih lengkap. Terus tampilan speedometer lebih bagus. Apalagi tadi ya, model lebih bagus, ya kan?
lampu lebih terang, lebih nyaman. Tuh, 6 kelebihan yang bisa kalian dapatkan kalau kalian mengikhlaskan uang kalian yang 5 juta itu, teman-teman. Intinya, kalau kalian beli uang 15 juta, 10 juta bisa beli Vario 125 Old, 5 jutanya bisa beli smartphone. Asik, lengkap banget tuh, udah bisa ngapelin pacar itu, asik. Atau sudah bisa jadi modal untuk ngantor itu. Nah, kalau misalnya kalian baru keterima kerja di swasta atau jadi ASN gitu kan, atau P3K gitu keterima, wih, ada modal 15 juta nih, bisa beli motor, bisa beli smartphone. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada kebutuhan tentang itu, keuangan kalian cukup longgar, masih mencukupi lah gitu, saya sih mending beli ini, teman-teman. Kalian dapatkan tahun yang lebih muda, 4 tahun. Tampilan speedometer lebih cantik, lebih mewah, informasi yang disajikan lebih lengkap, terus lampunya lebih terang, lebih berguna, terus model lebih mewah. Ini selain keren, mewah loh modelnya menurut saya. Mewah, keren, maco, wih, pokoknya ini Vario paling perfect lah modelnya. Saya seneng banget, seneng banget. Nah itu tadi, lebih nyaman teman-teman. Oke, jadi silahkan kalian pertimbang, pusing sendirilah kalian itu. 5 juta itu kalian pusingkan sendirilah. Nah gitu teman-teman ya. Saya mau lihat dulu nih berapa lama lagi ke Bukit Jambul nih. 13 menit, 6,7 kilo. Gitu teman-teman. Ini kita sudah nanjak-nanjak nih ke Kabupaten Kelungkung menuju ke Bukit Jambulnya. Wih, saya belum pernah soalnya. Tapi kalau dilihat dari Google sih Bukit Jambul ya nggak istimewa banget. Tapi ya saya mau menyampaikan hal ini ke kalian loh. Apa yang ada di pikiran saya mengenai motor ini, apa yang ada di pikiran saya kalau ada orang pengen beli motor gitu loh kan, pengen beli Vario bekas, enaknya gimana ya gitu kan. Karena kan saya yakin masih banyak yang bingung, masih banyak yang butuh pencerahan. Saya punya uang belasan juta, beli Vario yang bagus itu Vario apa ya gitu kan, gitu. Karena kalau kalian misalnya gini deh teman-teman, ini kan saya kan ngomong kalau kalian dapat unit yang bagus kan, tapi kan kalau mendapatkan unit yang bagus itu kan nggak susah-susah amat lah gitu. Ajak temannya, ajak saudara, ajak mekanik, teknisi, bantu dong saya mau cari motor bekas gitu. Apa keuntungannya? Saya jelasin teman-teman keuntungannya. Ini saya bukan berniat jelek terhadap produsen motor ya. Tapi kan saya mau memberikan pencerahan untuk orang-orang yang ya masih menanjak lah gitu kan. Jadi beli motor itu masih butuh perjuangan. Jadi gini teman-teman, sayang loh uang kalian. Ini kan motor ini kan range-nya kan 23 sampai 25 juta teman-teman. Ya kan? Kalau kalian kredit itu kan lumayan loh, DP-nya bikinlah 2 juta, atau kalau ada yang bisa ngasih DP ringan, tapi kan cicilannya berat kalian teman-teman. Walaupun dikasih cicilan ringan, angsurannya panjang gitu kan, 23 sampai 25 juta loh. Sedangkan kalau yang saya kasih gambaran tadi, model kan masih sama, ini 2025 bahkan 2025 dengan tahun 2018 kalian ambil Vario 125 yang all new ini, model sama teman-teman, rasanya juga lebih kurang sama. Tapi kalian bisa dapatkan di harga 15 juta. 15 juta. Kalau kalian punya cash, kalian nggak jadi kredit teman-teman. Harganya kan 25 juta. Kalian punya 15 juta cash, kalian nggak perlu kredit. Kalian sudah punya motor yang cukup punya, menurut saya sudah sangat bisa diandalkan lah kemana-mana gitu loh. Atau kalau memang kalian belum punya uang untuk beli motor baru, belilah motor bekas teman-teman. Kalau saya sih, bahkan kalau kalian punya uang untuk beli motor baru, dengar ya, kalian yang baru keterima kerjaan gitu-gitu ya, menurut saya lebih worth it lah beli motor bekas aja gitu dengan uang 15 jutaan. Atau kalian bisa upgrade, misalnya naik ke 17 juta, 18 juta yang tadinya ya. Ini yang untuk pencari Vario gitu ya.
sayang uangnya, mending beli bekas teman-teman. Selisihnya lumayan, bisa untuk kebutuhan yang lain gitu loh. Selisih kalau kalian beli yang di tahun 2018 15 juta, sementara ini barunya 23 sampai 25. Hampir 10 juta selisihnya teman-teman. Hampir selisih 10 juta. Bisa kalian pergunakan untuk banyak kebutuhan yang lain. Tapi ingat, belinya harus ngerti ya. Ajak orang yang paham gitu loh. Ya fee-nya nggak mahal lah kalau memang kalian harus bayar fee inspeksi motor kan. Ya mungkin 300.000, 500.000 kan nggak rugi. Yang penting kalian dapat unit yang aman, bisa dipakai dalam waktu yang panjang gitu loh teman-teman. Itu sih menurut saya. Bahkan kalau kalian memang itu tadi memang mampunya kredit, belum punya uang sama sekali, hanya punya DP, daripada kalian DP motor ini barunya yang harga 23 sampai 25 juta, mending beli yang second aja yang 15 jutaan. Generasinya sama, rasanya lebih kurang sama, beda-beda tipis lah gitu loh. Karena beli motor bekas kan, pasti ada perbedaan sedikit. Tapi kalian kredit motor harganya 15 jutaan, nggak harga yang 23 sampai 25 jutaan. Itu 10 juta itu kalau selisihnya kalau dipakai untuk kredit lumayan loh. Bisa membantu kalian sehari-hari, bisa save bulanannya lumayan gitu loh. Oke teman-teman, saya segitu aja deh. Pokoknya saya bukannya sombong menggurui ya. Saya pengen ngasih pencerahan aja gitu teman-teman. Biar untuk teman-teman yang masih butuh perjuangan, dengan pencerahan saya ini siapa tahu kan, oh iya ya, yang tadinya sudah pontang-panting nyiapin bulanan 2 juta untuk kredit motor baru, cicilannya 2 jutaan kan, mungkin bisa jadi 1 jutaan, kan lumayan teman-teman gitu loh. Apalagi kalau kalian misalnya mau kreditnya kredit Vario 125 old yang tahun 2014, itu kan 10 juta, itu enak banget nyicilnya, kayak nyicil cemilan tiap bulan gitu kan, asik. Misalnya kalian DP 1 juta, 2 juta, sisa 8 juta kalian cicil kan, wih enak banget. Karena Vario 125 old aja yang tahun 2012 sampai 2014, saya yakin masa pakainya masih panjang teman-teman. Daripada kalian beli motor baru, beli motor yang seperti itu ya, sih mantap. Oke teman-teman, jadi pesan saya, simak video saya ini. Bukan saya mau sok oke, sok keren, sok pintar gitu ya, tapi simak video saya ini, mudah-mudahan berguna untuk kalian. Karena saya sudah ngalamin teman-teman, baru masuk kerja, keterima kerja, saya kredit Vario teman-teman 125 old, 150 old. Jadi saya itu baru masuk kerja langsung saya kasih DP 4 juta tuh. Saya DP 4 juta, cicilannya 2 juta kali 11 bulan tuh, bayangin. Motornya harganya berapa ya kemarin, 24 juta harga motornya. Akhirnya saya bayar itu jadi 28 juta ya gitu. Selama setahun saya nyicil 2 jutaan, 2 juta lah sebulan. DP-nya 4 juta gitu. Jadi sayang teman-teman, 4 juta loh setahun bayar bunganya gitu loh. Jadi kalau bisa jangan kayak saya gitu loh teman-teman. Oke? Sayangi uang kalian. Bijak membeli motor, karena kalian bisa pergunakan sisanya untuk kebutuhan yang lain. Oke teman-teman, saya mau fokus dulu ke Bukit Jambul teman-teman, karena dingin banget ini teman-teman, dingin banget. Saya lupa bawa sarung tangan lagi, karena bangunnya sudah telat. Saya pengennya kemarin malam itu saya berangkat jam 4 pagi atau jam 5 lah paling telatnya gitu kan. Tapi bangun-bangun udah jam 6. Belum persiapan dan lain-lain, setengah 7. Ya udahlah, cari yang ringan-ringan aja. Akhirnya bingung kesana kesini. Ya wes, Bukit Jambul. Tapi walaupun saya cuma ke Bukit Jambul pagi ini teman-teman, tapi yang saya syukuri, saya sudah bisa berbagi sama kalian. Ingat ya, tolong disimak video saya ini. Kalau bisa di-share ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya yang mau beli motor bekas.
Gitu teman-teman, mudah-mudahan berguna ya kan. Dingin banget teman-teman. Buset, dingin banget. Tahu gitu tadi bawa ini ya, bawa sarung tangan. Karena sarung tangan itu berguna banget teman-teman. Saya pernah nih ke Bromo teman-teman. Jadi nginep di kaki Gunung Bromo, kan banyak homestay itu di situ kan. Nah, jam 4 pagi saya sama teman saya naik tuh ke Seruni Point. Kita naik motor kan dari penginapan ke Seruni Point. Nah, kan jaket sudah tebel nih. Itu waktu tempuhnya sekitar 10 sampai 15 menitan lah ke Seruni Point-nya. Pakai sarung tangan half finger. Mati rasa teman-teman, mati rasa asli. Bahkan mau ngelekson aja, wah sudah mati rasa bener. Sama ini. Jadi kalau kalian mau touring itu teman-teman, kemanapun bawa 2 sarung tangan, half finger sama full finger. Sarung tangan kan kecil, bisa disimpan, diselipin di mana aja, jadi nggak rugi lah gitu. Wih, bagus banget pemandangannya teman-teman, keren ya. Keren banget ini. Ini kalau nggak salah baru ini pertama saya kesini nih. Kalau keren, nanti next time saya kesini lagi bawa Mr. EDV 160. Asik. Wih, jalannya cantik, menanjak, ada belokan kiri kanan, asik. Ya, untuk pecinta-pecinta touring itu berguna banget lah. Apa namanya, momen-momen seperti ini kan. Wih, estetik banget nih, asik. Ini obat teman-teman untuk pecinta-pecinta touring, yang pecinta motor, bisa motoran yang singkat-singkat gitu kan, walaupun gak harus jauh-jauh, dapat yang view seperti ini nih, cantik banget. Aduh, besok kerja lagi, tapi energinya sepertinya sudah kuat ini. Ayo kita semangat kerja besok, karena pagi ini kita sudah touring, asik, dengan motor baru lagi kan, Vario 125 all new. Saya tadi sudah bawa tongsis tuh di bawah, saya taruh di deck Varionya. Saya bawa tongsis, saya bawa tripod. Harapannya tadi bisa nongkrong subuh di mana? Di rest area Gua Lawah, tapi akhirnya banting setir ke Bukit Jambul kita teman-teman. Mudah-mudahan nanti di sana ada tempat duduk yang enak ya. Berapa menit lagi nih? 1,2 kilo, 3 menit, gas. Jadi teman-teman, untuk kalian yang nggak punya phone holder, kalau kalian punya motor 125 all new, Vario 125 all new ya, nggak punya phone holder, tapi darurat, taruh di sini nih teman-teman, tuh. Bisa tuh. Jadi dia ini sandarannya, ini covernya, apa namanya, yang untuk charger itu, yang 12 volt. Sandarannya di situ, yang ganjel di sininya itu tuh, apa namanya, cover lacinya gitu loh. Cantik loh pemandangannya teman-teman. Oh, ini Bukit Jambul. Kayaknya saya udah pernah lewat sini deh. Saya udah pernah lewat sini teman-teman, kirain belum. Tapi ya udahlah. Ini keren kok. Coba kita lihat ya. Ada viewpoint di sini. Oke. Coba teman-teman. Coba saya turun dulu. Saya lupa. Gini ya, biar saya liatin kondisinya ke kalian. Nah, itu dia teman-teman. Wow, keren juga.
mantap ya. Ada pohon kelapanya, ada garis-garis perbukitannya. Wih. Dan ini dia Vario 125 all new teman-teman. Tuh. Bisa kalian lihat kan lebih dekat. Ini dia teman-teman. Ya lecet-lecet body lah yang saya dapat kemarin. Ya wajar lah, namanya motor dipakai kan. Wih. Udah mau nyampe ini teman-teman. Oh ini Bukit Jambulnya teman-teman. Mana nih? Untuk view-nya. Apa di atas ya? Tanya dulu lah. Tanya dulu. Ada orangnya nggak ada. Itu juga cakep tuh teman-teman pemandangannya tuh. Coba kita terus ya. Saya takut salah jalan, nanti malah masuk ke pura kan nggak enak. Bukan sini teman-teman. Sepertinya kita naik yang ke atas tadi. Nah, ini dia teman-teman. Agak curam tanjakannya. Saya mau nanya ibunya tapi nggak ada orang. Bu, maaf mau nanya, kalau ke Bukit Jambul ke atas ya? Oh, oke. Makasih, Bu. Ke atas. Oke, kita ke atas teman-teman. Seriusan nih. Wih. Serem banget. Serem banget. Dek, mau nanya kalau Bukit Jambul terus ke atas? Bukit Jambul mau cari apa? Bukit Jambulnya? Iya. Mau cari pura? Enggak. Bukit Jambul bisa ada Bukit Jambul. Oh, di bawah. Oh, di atas itu pura ya? Oh, nge. Makasih ya. Tuh kan, teman-teman. Salah. Ibunya tadi asal iya aja. Wes lah. Berarti Bukit Jambul itu yang kita lewatin tadi teman-teman. Yang motor saya berhenti barusan tadi tuh kan. Yang saya standar 2 tadi tuh. Gak apa-apa lah. Hitung-hitung belum pernah saya naikin tanjakan dan turunan seterjal ini. Wow. Ini harus terbiasa. Adiknya tadi kan udah biasa. Makasih ya Bu. Aduh ibu. Saya juga salah. Aduh, mana ibunya asal ngangguk aja kan. Jangan-jangan dia nggak tahu apa yang saya tanyakan. Jadi asal iya aja, ya wes lah. Itu adalah candaan pagi teman-teman. Anggap aja sebagai lelucon. Sarapan pagi yang menyenangkan. Oke, kita turun lah. Kita cari tempat untuk santai-santai karena Bukit Jambulnya ya di sepanjang jalan ini yang ada kalau rest area apa namanya warung-warung kecil. Nah itu udah Bukit Jambul tuh teman-teman. Mungkin gitu kali ya. Saya matiin dulu lah. Om Google sudah mengantarkan saya sampai di sini. Makasih ya Om.
Ini bagus nih. Tapi masih tutup. Oh, nah ini ada tempat ngopi teman-teman. Tempat ngopi teman-teman. Kita di sini aja lah. Standar 2 dulu. Oke. Hop. Kok beli ada minuman apa aja? Teh ada teh? Ada? Boleh deh. Teh hangat apa? Teh panas, teh. Panas. Tapi gulanya dikit aja. Iya. Nggak ada roti ya?